Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari masih tentang Microsoft Excel, yaitu terfokus pada mengatur format angka melalui format cell, number, kategori. Untuk kelancaran kita mempergunakan format cell tadi, number dan kategori, kita langsung saja ke praktek sehingga mudah dipahami ya. Pertama-tama kita akan mengetik seperti ini, membuat tanggal dan angkanya seperti angka 3, mungkin 3 April ya, strip 3 garis miring 4 garis miring 2021 misalnya ya. Kemudian waktunya, jamnya mungkin kita bikin 10.2.35 misalnya. Kemudian kita ketik nomor, judulnya, nama item, jumlah, harga, diskon. Ini judulnya, kepalanya. Kemudian kita urutkan nomor 1 sampai 6. Kita ketik itemnya printer, kertas, pena, buku, pensil, speaker dan sebagainya. Kemudian jumlahnya kita ketik seperti biasa. Harga kita ketik seperti biasa. Diskonnya kita ketik angka seperti biasa. Nah, untuk menggunakan format cell, number dan kategori, kita pilih dulu, klik dulu tanggal misalnya. Kita menggunakan tanggal seperti yang pertama ini. Kita gunakan formatnya apa? Kita klik dulu cellnya ya. Kemudian kita pilih, di sini bagiannya adalah tab home di grup number. Kemudian kita klik bagian kanan bawahnya yang seperti ini. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Ada number, format cell, number. Kita pilih number dan kita pilih kategori. Nah, kategori ini ada beberapa pilihan. Pertama general, ada number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, scientific, text, special, dan custom. Secara logika, kita lihat tanggal ini pasti akan berhubungan dengan date ini ya. Nah, kita langsung saja mempraktekkan date ini. Supaya lebih indah modelnya, kita bisa pilih mode type atau tipe-tipenya berdasarkan dari bagian yang ada di sini. Coba kita lihat ya. Kalau kita klik seperti ini di bawah, kita oke kan, nah dia akan otomatis akan berubah seperti ini. Kalau kita klik lagi seperti biasa, dia akan berubah lagi. Atau modelnya seperti ini misalnya, dia akan 2021 nya akan menjadi 21 saja tanpa 20 seperti ini. Kemudian kalau kita rubah lagi date-nya atau tanggalnya jadi seperti ini di bawahnya. Nah, tahunnya akan lebih dahulu dibuat, kemudian baru bulan, baru tanggal. Atau model lain misalnya 14 Maret contoh seperti ini ya. Nah, dia akan berubah seperti tampilan seperti ini. Mungkin ini yang sering kita gunakan ya. Kemudian untuk waktu, kita klik lagi grup number, format cell number, kategori. Nah, untuk waktu ini biasanya kita gunakan time ya. Time. Biasanya time ini ada beberapa pilihan ya. Kita contohkan satu seperti ini, kita klik oke ya. Nah, dia akan menampakkan atau menampilkan waktunya jam, kemudian di tengah-tengahnya ada menit, di ujung kanannya ada detik. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi currency. Fungsi currency ini dimana biasanya berhubungan dengan uang ya. Nah, atau mata uang. Kalau yang di bagian ini, kita akan coba menggunakan di kolom harga ini ya. Kita klik dulu harga ini. Yang di sini kita ambil grup number, kemudian kita klik format cellnya, kemudian kita pilih currency. Di currency ini kita bisa merubah simbolnya, mata uangnya bisa rupiah, dolar, dolar Singapura, yen dan sebagainya ya.
Di sini kita gunakan Rp atau rupiah. Nah, desimalnya di sini akan secara otomatis akan ditampilkan. Di sini sampel ini dia akan menampilkan model dari yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita klik rupiah, sehingga dia akan tampil seperti ini nanti. Jadi modelnya akan tampil seperti ini dan akan ada decimal place atau pembagian ribuan seperti ini ya. Kita contohkan, kita okekan dulu ya. Nah, seperti ini nanti. Kalau yang di bawah ini juga seperti itu. Kalau kita gunakan decimal currency-nya, kita gunakan decimal place-nya 0, dia akan membentuk 40 ribuan seperti ini. Nah, ini dia ya. Nah, kalau kita buat 800 ribu ini menggunakan yang lain seperti accounting ini mirip dengan currency, penempatan mata uang ya, dan titik desimalnya. Tapi di sini perbedaannya adalah antara angka dan simbol akan terpisah. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia akan terpisah. Dengan menggunakan accounting, dia akan terpisah angka dan simbol. Ini dia seperti ini. Oke, sampai sini penggunaan accounting dan currency mirip ya, penambahan mata uang dan pembentukan desimal. Kemudian di diskon, kolom diskon, kalau kita klik di sini pilihannya bisa kita gunakan percentage ya. Diskon ini pasti berhubungan dengan persen. Jadi kalau kita klik persen seperti ini, dia akan menampilkan sampelnya 300% misalnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Kalau 3% di sini akan menjadi 300%. Untuk penambahan persen di angka diskon ini, sebaiknya kita akan menggunakan koma ya. Kalau kita bikin seperti ini, dia akan membentuk, kita klik percentage ya, dia akan langsung menjadi 300%. Jadi di sini menjadi ratusan ya angkanya. Tapi sebaiknya kalau kita menjadikan dia puluhan, kita bisa gunakan tadi 3%, 0,3, dia akan jadi 30%. Atau kita yang di bawah ini kita jadikan 50% ya, kita bisa ketik 0,5. Nah, di 0,5 ini kita jadikan dia percentage. Oke ya. Nah, dia akan jadi 50%. Atau di bawah ini kita maunya bukan 20% atau tidak 2%, tapi kita hanya 2% kita gunakan diskonnya. Jadi kita gunakan 0,02. Nah, kalau 0,22 kita ambil percentage, dia akan jadi 2%. 4 ini juga begitu, 0,04 kita jadikan persen, dia akan menjadi 4%. Demikian ya. Kemudian kalau untuk yang lain seperti general ini tampilannya tidak spesifik seperti umum, dia umum saja ya. Jadi kalau kita 2 ya 2, 6, 6, 3 dan sebagainya. Number ini digunakan secara umum menampilkan number. Ini sebenarnya number ini tidak pengaruh, ini secara umum ya. Kecuali kalau kita gunakan separate atau 1000 separator 1000 misalnya, kita contoh ya 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kalau kita ambil number, kita gunakan use 1000 separator, dia akan langsung menampilkan sampelnya seperti ini, 345.678. Nah, ini penggunaan separator. Fungsi separator ini ada di bagian number ya. Kemudian kalau kita mau menambahkan desimal 2 angka setelah koma misalnya, kita bisa gunakan ini, decimal places tambahkan 2. Nah, dia akan menjadi koma, 2 angka setelah koma seperti ini. Ini penambahan desimal ya. Kemudian
kita sudah pelajari currency, accounting, date, time, dan percentage. Fraction ini fungsinya adalah menjadikan dia bilangan apa misalnya pecahan. Jadi seperti ini. Kalau kita bikin di sini koma 0,25, kita ambil fraction ya, misalnya fraction ini 1/4 atau 1/4, dia akan jadi 1/4, atau 0,35 misalnya. 0,35 ini kalau kita ambil fraction tadi, fraction up to 1 digit sampai 1 digit misalnya, kita gunakan oke ya, seperti ini. Jadi sepertiga. Ini model dari fraction. Kemudian untuk scientific ini fungsinya contoh seperti ini. Kita lihat ya, yang ini tadi. Ini akan menampilkan penyingkatan angka. Kalau dia terlalu panjang angkanya, dia akan meningkat jadi eksponen tambah seperti ini. Kalau kita lihat ya, dia tadi angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka, dia akan meningkatnya jadi seperti ini, 3,46 eksponen tambah 0,5, jadi desimalnya 2. Atau kalau kita hapus desimalnya, dia akan menjadi seperti ini, 3, tambah 0,5, maksudnya 3, eksponen tambah 0,5, ini maksudnya angkanya 5 lagi, seperti ini. Kita okekan ya. Jadi tadi dia seperti ini, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 angka ya. Kalau kita jadikan dia apa tadi, scientific tadi, dengan desimalnya ke 0, dia akan jadi 3, ini di awal angka ya, 3 seperti ini 3, perpanjangan tambah 0,5, berarti 0,5 ini 5 angka setelah itu. Nah, ini dia. Kemudian text format cell ini digunakan untuk text format cell ini diperlakukan sebagai teks meskipun angka dalam sel. Contoh ya, kali ini kan biasa. Nah, ini teks. Kalau kita jadikan teks, ya dia teks. Tapi kalau angka seperti ini 20, 30 misalnya, kita sorot, kita jadikan dia teks seperti ini, dia akan menjadi teks. Kalau kita tambahkan, dia tidak akan bisa. Contoh sama dengan ini tambah ini. Oh, salah ya, ini harus teks dulu. Kita ulang lagi ya, teks lagi. Nah, ini seperti ini nanti. Jadi ini tambah ini, dia akan bentuk seperti ini, dia tidak akan bisa dijumlahkan. Oke, kemudian penggunaan spesial di bagian bawah ini ada beberapa tipe-tipe dari angka yang tertentu ya, sesuai dengan lokasi daerah, tapi di sini jarang digunakan. Dan custom ini kebiasaan yang setelah kita gunakan ya, yang ringkasan, biasanya ringkasan yang sudah ada di bagian atas ini: general, number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, scientific, text, spesial, dan sebagainya ya. Mungkin itu saja yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.